Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviani, NIM 2010417118, kelas A1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan lingkungan bisnis dan analisis lingkungan bisnis. Jawabannya, lingkungan bisnis adalah kondisi yang terjadi di sekitar bisnis atau perusahaan yang dapat memengaruhi laju usaha tersebut. Analisis lingkungan bisnis adalah proses pemetaan dan pemantauan lingkungan bisnis dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan, serta peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Analisis lingkungan bisnis adalah salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk meramalkan atau memprediksi dampak perubahan lingkungan bisnis terhadap perkembangan perusahaan. Soal yang kedua, sebutkan bagaimana ekonomi, sosial, hukum, politik, ekologi, dan teknologi berpengaruh terhadap bisnis, dan berikan contoh dalam penjelasan Anda. Jawabannya, dengan adanya teknologi, manusia sangat terbantu untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa sekarang ini, dengan menggunakan teknologi, manusia dapat berkomunikasi, mencari informasi, dan belajar di mana saja. Kemajuan teknologi yang telah tercapai sekarang ini benar-benar memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Sebagai contoh, hampir setiap orang tidak bisa terpisah dari adanya teknologi. Setiap orang menggunakan HP sebagai alat komunikasi langsung jarak jauh untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tetapi di sisi lain, manusia juga harus sadar dengan adanya berbagai macam ancaman yang dapat ditimbulkan dengan adanya teknologi tersebut yang akan dapat membahayakan manusia itu sendiri. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan strategi pasar dan strategi bukan pasar, dan apa saja perbedaan antara strategi pasar dan strategi bukan pasar? Berikan contoh dalam penjelasan Anda. Strategi pemasaran adalah serangkaian rancangan yang bertujuan untuk memasarkan suatu produk kepada masyarakat, sehingga dapat mencapai target pasar. Salah satu produk yang ditawarkan dapat terjual dan bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Strategi non-pasar didefinisikan sebagai tingkat pengetahuan dan keterampilan takcit dan non-takcit yang membantu pengelola proses dan hasil dari kebijakan publik. Kemampuan non-pasar dapat dikatakan sebagai salah satu isu dalam upaya meningkatkan kinerja investasi dalam industri listrik yang diatur. Soal yang keempat, silakan baca bab 1 dan 2 di buku Analisis Lingkungan Bisnis dan buat ringkasan, video record ringkasannya dengan menggunakan bahasa Anda sendiri. Bab 1 tentang analisis lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis dapat diatur menjadi 6 kekuatan pengaruh utama, yaitu sosial budaya, kompetitif, teknologi, ekonomi, politik, dan regulasi, dan alam. Keenam kekuatan ini saling terkait dan terus-menerus beraksi dan berubah, tetapi dengan kecepatan yang unik untuk masing-masing kekuatan. Kemudian bisnis dan lingkungannya. Sebuah bisnis bergantung pada faktor internal dan eksternal tertentu. Faktor-faktor ini diperlakukan sebagaimana mestinya dan badan usaha diharapkan beroperasi di bawah seperangkat sistem lingkungan tertentu. Faktor-faktor ini umumnya tidak dapat dikendalikan dan di luar kendali perusahaan bisnis. Tetapi kemajuan, kesuksesan, dan kelangsungan hidup sangat bergantung pada kapasitas dan kemampuan mereka untuk berhasil beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang tersedia di sekitar bisnis.
Ruang lingkup lingkungan bisnis. Secara umum, lingkungan organisasi terdiri dari dua jenis lingkungan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal mencakup semua kekuatan yang ada di dalam organisasi dan untuk memiliki kapasitas untuk mempengaruhi organisasi dan kinerjanya. Faktor-faktor lingkungan internal adalah faktor-faktor yang berada dalam suatu organisasi dan memberikan kekuatan atau penyebab kelemahan dalam proses manajemen. Faktor total yang mempengaruhi bisnis adalah yang pertama faktor demografis, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor sosial, yang keempat faktor politik, yang kelima faktor teknologi, yang keenam faktor global, dan yang ketujuh faktor alam. Ada 4 fitur utama lingkungan bisnis, yaitu fitur-fitur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan itu dinamis. Perubahan lingkungan berkaitan dengan sejauh mana lingkungan organisasi dinamis selalu berubah. Yang kedua, lingkungan multidimensi. Lingkungan memiliki 3 multisegi. Yang ketiga, lingkungan itu kompleks. Ini mengacu pada jumlah elemen dalam lingkungan organisasi dan pengetahuan organisasi tentang elemen-elemen ini dan dampaknya. Yang keempat, lingkungan memengaruhi organisasi. Kekuatan yang membentuk lingkungan berada di luar batas organisasi dan oleh karena itu di luar kendali manajemen. Ringkasan bab 2 tentang lingkungan pasar dan bukan pasar. Bidang bisnis dan lingkungannya berkaitan dengan masalah-masalah di lingkungan bukan pasar yang berpotensi berpengaruh penting pada kinerja organisasi dan manajerial. Manajer berada dalam posisi terbaik untuk memahami bagaimana aktivitas pasar perusahaan menimbulkan masalah bukan pasar dan untuk menilai pentingnya masalah bukan pasar. Untuk strategi pasar dan kinerja keseluruhan. Dengan demikian, manajer memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah bukan pasar dan menggunakan strategi bukan pasar dan pasar untuk mencapai kinerja yang unggul. Lingkungan bukan pasar perusahaan dicirikan oleh 4I, yaitu issue, interest, institution, dan information. Seperti yang ditunjukkan oleh contoh industri mobil. Masalah bukan pasar memiliki implikasi penting bagi perusahaan dan kinerja pasar dan bukan pasar mereka. Masalah bukan pasar dapat diidentifikasi secara eksternal oleh manajemen dan mungkin muncul dari penemuan ilmiah, pemahaman baru, aktivitas kelompok kepentingan, perubahan kelembagaan, dan masalah moral. Karena faktor-faktor ini berubah seiring waktu, lingkungan bukan pasar dan agenda masalah bukan pasar suatu perusahaan berkembang. Manajemen tidak hanya harus menangani masalah bukan pasar secara efektif, tapi juga harus menentang masalah dan mengambil langkah proaktif untuk mengatasinya. Banyak masalah bukan pasar melewati tahapan identifikasi masalah, pembentukan kelompok kepentingan, legislasi, administrasi, dan penegakan pola. Pola ini berfungsi sebagai pengingat bahwa masalah berkembang, bahkan masalah yang tampak kecil dapat memiliki efek yang substansial dan dampaknya meningkat saat masalah bergerak melalui tahapan siklus hidupnya. Namun tidak semua masalah bukan pasar melewati kelima tahap tersebut. Ada beberapa seperti deregulasi menghasilkan lebih sedikit daripada lebih banyak pembatasan. Kemajuan suatu masalah dibentuk oleh tindakan perusahaan dan kepentingan lainnya dan oleh karakteristik lembaga tempat masalah tersebut ditangani. Soal yang kelima, jelaskan bagaimana pengaruh media berita terhadap suatu bisnis yang Anda jalankan. Berikan contoh media berita yang Anda ketahui. Apakah Anda perlu bekerja sama dengan media berita? Jawabannya,
Sosial media berkembang cepat dengan diiringi komunikasi bisnis sehingga dalam waktu singkat ini menjadi aspek penting untuk pemasaran digital, serta memberikan keuntungan dan kemudahan yang digunakan untuk membantu pebisnis online, terutama pembisnis wanita yang ingin menjangkau jutaan pelanggan yang ada di seluruh dunia. Sangat disayangkan jika para pebisnis tidak menerapkan komunikasi bisnis dalam menyebarkan produk, karena jika menggunakan media sosial, bisnis akan cepat tersebar ke seluruh dunia. Sebagai salah satu industri dengan pertumbuhan tercepat, media sosial memegang peranan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat modern. Contoh media berita yang saya ketahui yaitu detik.com, liputan6.com, dan kompas.com. Bagi perusahaan sangatlah penting untuk melakukan kerjasama dengan media berita, karena dapat mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat melalui pemberitahuan yang ditulis maupun yang ditayangkan di media elektronik. Soal yang keenam, dalam menganalisis lingkungan bisnis, konsep 4I sangat penting untuk diketahui. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan 4I tersebut. Jawabannya, konsep 4I yaitu isu atau persoalan pokok, interest, kepentingan, institution atau institusi, dan informasi. Isu yaitu unit dasar analisis dan fokus dari tindakan non-pasar. Yang kedua, interest mencakup individu dan kelompok dengan preferensi tentang kepentingan atau masalah. Yang ketiga, institusi didefinisikan oleh Douglas North sebagai aturan main dalam masyarakat yang membentuk interaksi manusia. Yang keempat, informasi berkaitan dengan risiko yang terkait dengan produk. Soal yang ketujuh, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis. Tugas-tugas yang sudah saya kerjakan adalah membaca ringkasan bab 2 dan bab 3 buku analisis lingkungan bisnis, ringkasan bab 4 dan video-video analisis lingkungan bisnis, dan ringkasan tentang the news of the world. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera.